Kalau saya lihat ya, pesta demokrasi kali ini berbeda dengan pesta demokrasi 3 kali pesta sebelumnya ya. 2009, 2014, 2019, bahkan 2004 juga. Kalau dulu ya persaingan sih ada, kan? Setiap kontestan, setiap peserta pemilu itu ya tentu ingin menang ya. Ingin menang, dan tentu berbagai cara dilakukan, berbagai cara yang dimungkinkan oleh hukum di alam demokrasi itu dilakukan. Tahun 2004, 2009 ya. Hanya 2014 juga sama. 2019, 2014 sudah, walaupun waktu itu Presiden SBY ya tidak cawe-cawe ya. Padahal transisi beliau jadi Pak SBY tidak menyiapkan kadernya untuk ikut dalam kontestasi pilpres waktu itu. Ya, meskipun begitu, dia juga punya besan tuh dengan Pak Prabowo. Nah, meskipun begitu, beliau menjaga netralitas. Jadi meskipun waktu itu beliau adalah Ketua Umum Partai Demokrat, besannya ikut masuk, ya. Dan beliau benar-benar netral. Dia tidak mengendorse siapapun, tidak juga mengerahkan memobilisasi kekuatan tertentu ya, baik secara kasat mata maupun secara sembunyi-sembunyi, secara terbuka maupun secara tertutup. Bahkan beliau waktu itu dengan tegas kepada kami semua, dengan tegas melarang aparat TNI, Polri, BIN, ya, PNS, Polri untuk memihak kontestan tertentu, apakah itu partai politik maupun pasangan capres-cawapres. Akibatnya memang waktu itu kita tumbang. Demokrat ya melorot perolehan kursinya di DPR pusat. Kemudian Pak Prabowo dengan Pak Hatta Rajasa, besan Pak SBY juga kalah. Ya, tetapi apa yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pilpres sebelumnya, pada 2014 itu isu identitas dengan sangat masif dimainkan oleh salah satu kontestan ya, untuk memenangkan pertarungan itu. Dan Pak Jokowi menang 2014. 2019 pertarungan yang sama terjadi dengan kontestan yang sama, juga dengan isu yang sama, dengan isu identitas juga menonjol. Ya, dengan skala yang lebih masif, dengan skala yang lebih besar. Saya rasa timnya Pak Jokowi pada waktu itu memang masing-masing tim ini menganggap isu identitas ini adalah isu yang paling seksi untuk dikapitalisir guna mendapatkan dukungan. Jadi pada saat itu menurut saya dua belah pihak sama-sama menggunakan isu itu, kan?
hanya Pak Jokowi di satu pihak dia memiliki kaki tangan birokrasi TNI, Polri, BIN yang lebih kuat dibandingkan dengan pesaingnya Pak Prabowo, ya, sehingga Pak Jokowi terpilih lagi. Tapi saya tidak melihat ada perbedaan di situ dengan 2014. Sama-sama isu identitas, bahkan identitasnya jauh lebih masif dibandingkan dengan 2019. Ya, 2024 ada pergeseran itu. Ya, apa pergeserannya? Pergeseran yang saya lihat, isu yang berkaitan dengan identitas tidak begitu masif seperti 2019-2014. Mengapa? Mungkin karena Pak Jokowi mengambil jarak ya terhadap isu ini dan juga mau memperlihatkan netralitasnya baik kepada kubu Pak Ganjar maupun kepada Pak Prabowo. Tapi meskipun demikian, Pak Jokowi nampaknya merasa punya kepentingan untuk meloloskan dua calon presiden ini. Bagi Pak Jokowi, baik Pak Ganjar maupun Pak Prabowo sama saja. Siapapun yang menang dari duanya adalah orang-orangnya Pak Jokowi. Tetapi Pak Jokowi merasa berkepentingan untuk menjaga dua golden boys-nya ini. Ya, menjaga dua golden boys-nya ini, jangan sampai ada pihak ketiga, terutama dari kelompok oposisi, ya, mengusulkan nama yang justru bisa memenangkan kontestasi Pilpres ini. Nah, itulah sebabnya Pak Jokowi untuk pesta demokrasi kali ini merasa penting untuk ikut cawe-cawe, ya, meskipun dengan bahasa yang simbolik, dengan mengatakan bahwa cawe-cawe perlu saya lakukan untuk menjaga untuk kepentingan Indonesia masa depan. Ya, seolah-olah pernyataan ini seolah-olah kalau calon presiden dari kubu oposisi ya diragukan bisa menjamin kesinambungan negara dan bangsa kita ini. Itu yang terus-menerus diwacanakan, dinarasikan ke publik. Oleh sebab itu berbagai cara dilakukannya supaya calon presiden dari kubu oposisi ini tidak bisa melayar, gagal melayar. Berbagai cara dilakukan, misalnya mengendus isu Capres Anies Baswedan, Capres kubu oposisi ini terlibat korupsi, ya, Formula E. Kemudian juga berbagai cara dilakukan menekan, mempressure partai-partai politik yang bergabung dalam koalisi perubahan ini supaya mau tunduk pada apa yang diminta oleh rejim Jokowi. Saya rasa dalam perspektif ini dia menyeret Menkominfo yang adalah sekjen Partai Nasdem ini adalah bagian dari agenda, bagian dari upaya mempressure ya Nasdem sebagai salah satu partai politik yang menurut kubu Pak Jokowi melakukan bid'ah, mengkhianati, kan begitu, mengkhianati koalisi Indonesia Bersatu hanya karena mendukung Anies. Nah, kemudian pemanggilan menteri-menteri dari Nasdem juga menurut saya tidak terlepas dari bagian ini, agenda untuk mengusahakan supaya capres dari kubu
mereka ini gagal melayar. Sebab once Nasdem itu mencabut dukungannya, tidak lagi masuk di dalam koalisi perubahan, maka dengan demikian Capres Anies Baswedan akan gagal melayar. Nah, inilah yang kalau ditanya tadi, apa pantauan, apa pengamatan kita, kami dari Demokrat, berkaitan dengan pelaksanaan pesta demokrasi kali ini, itulah yang terjadi. Itulah yang kami lihat, itulah yang kami amati. Cawe-cawe, ya presiden itu sangat menonjol. Presiden sangat tidak netral, sangat tidak independen. Presiden telah mengambil sikap memihak pada capres-capres tertentu dan juga secara kasat mata menghalang-halangi munculnya calon presiden dari kubu oposisi. Ya, itu yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama ini. Ya, saya rasa apa yang kita lihat di kasat mata ini menjadi pertanyaan publik. Ya, mengapa presiden yang mestinya netral harus ikut cawe-cawe, bahkan dengan kasat mata memihak mendukung capres tertentu dan menghambat-hambat calon presiden dari kubu yang lain. Bolehlah dia mendukung. Kalau saya pribadi ditanya, bagaimana sikap kami terhadap sikap presiden yang mendukung calon tertentu? Itu hak beliau. Bolehlah dia mendukung si Pak Ganjar atau Pak Prabowo, silakan. Itu kan hak beliau. Tapi yang tidak boleh, satu, tidak boleh menghalang-halangi calon presiden dari kubu partai politik oposisi, dari partai politik yang selama ini berada di luar pemerintahan. Itu adalah haram dalam kompetisi berdemokrasi. Yang kedua, yang juga haram itu, presiden tidak boleh memobilisasi kekuatan birokrasi, tidak boleh memobilisasi kekuatan TNI, kekuatan Polri, ya, untuk mendukung calon-calon yang di-endorse dan menghambat-hambat calon presiden dari kubu partai oposisi. Itu yang menurut saya tidak boleh. Ketiga, juga tidak boleh presiden itu menghambat-hambat, mengintervensi, melarang pengusaha-pengusaha, melarang dunia pers untuk memberitakan kegiatan calon presiden dari kubu partai oposisi, bahkan dan memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada media massa, bahkan mengajak pengusaha-pengusaha untuk mendukung calon presiden yang di-endorse dan melarang mendukung calon presiden dari kubu oposisi. Menurut saya pada tahapan ini, ya, menurut kami pada tahapan ini presiden telah melakukan pelanggaran etik. Presiden telah melakukan pelanggaran prinsip demokrasi. Ya, presiden telah melakukan pelanggaran terhadap jiwa konstitusi kita, semangat konstitusionalisme, yaitu semangat demokrasi, semangat netralitas, dan sebagai kepala negara, dia mestinya mengayomi semua partai politik dan calon presiden yang akan maju dalam pesta demokrasi 2024 nanti. Ya, kami tentu jika dilakukan evaluasi, dilakukan refleksi, kami juga kadang-kadang partai sering melakukan kontemplasi, sering melakukan refleksi, sering melakukan rekoleksi, mengumpul kembali, mengingatkan kembali apa yang kita lakukan di masa lampau dan apa yang kita lakukan pada saat ini. Kami membuat komparasi antara apa yang kami lakukan oleh Presiden SBY ketika kami berkuasa dengan apa yang dilakukan oleh rejim yang ada sekarang ini. Tentu kami punya hak untuk kembali berjaya. Kami punya hak untuk merebut kembali kekuasaan supaya kami bisa memerintah, supaya kami bisa berbuat lebih banyak lagi untuk rakyat. Dan kami yakin sekali kami mendapat tempat di mata rakyat
pada saat ini. Karena apa yang kami lakukan 10 tahun selama Presiden SBY, kader Partai Demokrat berkuasa, jauh lebih baik dibandingkan dengan 10 tahun, 9 tahun pencapaian Presiden Jokowi. Bagi kami, prestasi-prestasi ini bisa kami angkat dan kami jual kembali. Kami tidak mengatakan bahwa kami tidak melakukan kekeliruan di masa lampau. Kami mungkin melakukan beberapa hal yang menyakitkan hati rakyat. Sejumlah kader partai kami masuk bui. Tetapi, masuk bui karena korupsi. Ya. Tetapi kami yakinkan kepada publik, kami mau memberikan keyakinan bahwa walaupun kader utama Partai Demokrat terlibat korupsi, kami tidak pernah melindungi, kami tidak pernah mengawal, kami tidak pernah memproteksi, kami tidak pernah menyembunyikan kader partai kami yang jelas-jelas terlibat dalam kasus korupsi. Bahkan Ketua Umum kami waktu itu, Pak SBY, secara tegas dalam berbagai kesempatan mengingatkan kami semua supaya tidak boleh ada kader partai yang tidak memenuhi panggilan penegak hukum, apakah KPK, jaksa, dan kepolisian. Itu tegas. Ya, dengan demikian, walaupun seringkali orang mengatakan Demokrat itu nggak konsisten. Katanya dulu kampanyenya katakan tidak pada korupsi. Ternyata kader-kader utamanya korupsi, betul. Tapi ingat bahwa kami tidak pernah melindungi kader-kader kami yang korupsi. Kami minta penegak hukum proses. Kalau memang bersalah silakan dihukum. Tapi juga kami menuntut kalau tidak bersalah jangan dong dihukum ya kader-kader kami yang tidak bersalah. Proses hukum tidak ada yang proses hukum yang transparan. Tidak ada intervensi dalam proses penegakan hukum. Kami tidak pernah ikut ambil bagian dalam upaya melemahkan KPK. Kami tidak pernah mengambil bagian dalam upaya melemahkan institusi Mahkamah Konstitusi. Kami tidak pernah berupaya untuk melemahkan lembaga DPR. Kami tidak pernah berupaya untuk melemahkan Mahkamah Agung. Tidak. Kami juga tidak pernah melemahkan kekuatan partai politik. Pak SBY tidak pernah intervensi kekuatan politik, partai politik. Tidak pernah mengatur partai politik, tidak pernah mendikte partai politik, tidak pernah menyandra pimpinan partai politik. Tidak. Kami ingin demokrasi berjalan secara baik, demokrasi berjalan seperti apa adanya, demokrasi berjalan di atas aturan hukum yang jelas dan tegas. Tanpa penegakan hukum yang kuat, demokrasi lemah. Itulah yang terjadi saat ini. Target itu dari 7,7% kami punya target itu 15%. 15%. Kami menguasai hampir 84 dapil sekarang ini. Kita berusaha supaya setiap dapil satu kursi. Dan kami usahakan ada beberapa dapil potensial untuk dapat 2 kursi. Sehingga bukan tidak mungkin nanti kami bisa mencapai ya 15% lah. Nah itu kami punya tekad dan kami punya modal. Modal kami sejarah masa lampau tadi, prestasi masa lampau. Menurut saya prestasi masa lampau 10 tahun Demokrat dan Pak SBY berkuasa belum bisa ditandingi oleh prestasi yang dicapai oleh Pak Jokowi sekarang ini. Itu harus kita akui. Kembali lagi pada jelas isu ekonomi, ya kan? Kesulitan rakyat sekarang ini untuk memenuhi ya kebutuhan pokoknya. Jelas. Daya beli masyarakat yang lemah, pengangguran, masalah lapangan kerja, kemiskinan di mana-mana. Kan gitu, Bu. Itu yang terjadi. Kemudian masalah kebebasan berbicara, masalah kritik kekuasaan seperti yang dialami oleh Rocky Gerung selama ini, ya kan? Apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung itu kan biasa aja. Zaman Pak SBY dulu, jangan lupa, kerbau. Di pantatnya kerbau ditulis SBY. Apakah Pak SBY marah? Tidak marah juga. Itu resiko kekuasaan.
Oh sekarang malah, ya kan? Kalau nggak mau kritik ya jangan jadi penguasa, ya kan? Nah itu yang jadi prioritas kita. Lapangan kerja, subsidi pupuk untuk petani, masalah lingkungan hidup, masalah penegakan hukum, ya masalah kebebasan sipil. Bukan kalau begitu bukan berarti kita Demokrat anti pertumbuhan, tidak. Kita pro pertumbuhan, tapi pertumbuhan ekonomi yang yang berkeadilan dong, ya kan? Yang memperhatikan kelompok-kelompok miskin ini. Harus ada affirmative action untuk kelompok-kelompok yang miskin. Dulu zaman Pak SBY ada kredit untuk rakyat tanpa jaminan, ya kan? Ada beasiswa untuk orang miskin. Ada PAMSIMAS dulu, ada PNPM dan segala macam. Zaman agenda pro rakyat pemerintahan Pak SBY dulu jelas. Dan itu sekarang dilaksanakan oleh Pak Presiden Jokowi dengan bahasa, dengan packing yang berbeda, substansi sama. Raskin, KIP, PKH, Program Keluarga Harapan, PAMSIMAS, air minum dulu, di mana-mana, subsidi pupuk, subsidi benih, ya subsidi alat-alat pertanian, ya. Jadi macam-macam di kesehatan. Kami punya affirmative action dulu, 5% dari APBN untuk kesehatan, mandatory funding, mandatory fund, ya. Ada yang kemudian dihapus oleh Undang-Undang Kesehatan. Undang-Undang Kesehatan yang baru ini, ya. Dana desa, zaman Pak SBY. Kemudian sekdes menjadi PNS, zaman Pak SBY. Itu harus kita akui. Pengangkatan K2, K3 berapa juta zaman Pak SBY. P3K zaman Pak SBY. Semua itu jelas itu, Bung. Ya, pertumbuhan yang berkeadilan. Pro job, pro poor, dan pro environment. Pro lingkungan. Pro justice. Itu nggak usah survei, kan orang yang surveinya orang yang sama juga gimana. Tipu-tipuan, nanti kita nggak mau bilang orang nipu-nipu. Bukan begitu, semua orang rakyat. Pak, jangan disangka rakyat itu nggak bisa membaca. Apa gunanya kepuasan tinggi, orang rakyat makan minum aja susah? Apa gunanya kepuasan tinggi kalau cari kerja aja susah? Ya kan? Apa gunanya kepuasan tinggi kalau pengangguran meningkat? Ya kan? Apa gunanya kepuasan tinggi kalau kebutuhan bahan pokok aja tidak merata pemenuhannya? Ya tuh, Bung. Rakyat melihat kenyataan, bukan survei. Ya kan, Bung? Itu loh. Jelas sekali. Ada perbedaan. Nggak usahlah kita bandingkan apa yang akan kami datang lagi nanti. Ya, tapi kita bandingkan sebelumnya. Ya, bandingkan dengan 10 tahun SBY. Pertama, itu yang tadi saya katakan, Presiden SBY tidak pernah menyandra DPR, ya kan? Prolegnas berjalan secara akuntabel, secara transparan. Pembahasan setiap rancangan undang-undang itu prosedural, kan gitu. Tidak sekedar tidak sekedar RDP, rapat dengar pendapat. Ya, rapat dengar pendapat itu adalah pelaksanaan asas partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang. Dalam law making process, partisipasi publik. Kalau yang diundang ini mewakili stakeholder tertentu mengatakan undang-undang ini nggak perlu, untuk apa yuk lanjutkan? Ya kan? Jadi kita zaman Pak SBY dulu menghargai suara rakyat yang disampaikan melalui kekuatan-kekuatan civil society yang kita undang ketika dilakukan law making process. Jadi ada proses perdebatan. Ada proses partisipasi yang meaningful, bukan partisipasi yang meaningless. Yang meaningless itu maksudnya yang penting kita sudah undang, ya kan, basa-basi, ya kan. Partisipasi itulah yang terjadi dalam law making process, undang-undang cipta kerja, undang-undang kesehatan, ya kan. Semua orang tahu lah. Undang-undang Mahkamah Konstitusi, semua, ya kan, semua.
Semua dilakukan. Yang dianggap pasal undang-undang dan pasal-pasal dalam undang-undang yang dianggap menghambat kemauan rezim ini, itu diubah dengan proses yang tidak akuntabel, dengan proses yang tidak transparan, dengan proses yang tidak partisipatif. Gitu. Ya misalnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dalam Undang-Undang Omnibus Law kan gitu. Ya dalam Undang-Undang IKN, siapa yang setuju IKN? Nggak ada. Ya kan? Tapi DPR telah dijadikan stempel, rubber stamp oleh rezim Jokowi supaya Undang-Undang IKN itu lolos, supaya bisa nanti menjadi payung hukum untuk IKN itu. Ya kan gitu. Kami jelas dari awal menolak pemindahan ibu kota negara. Karena apa? Alasan konstitusional. Konstitusi kita dulu, para the founding fathers, tidak pernah mau memindahkan ibu kota negara. Sampai kapanpun harus tetap Jakarta, sampai kapanpun dan dengan alasan apapun tetap Jakarta. Ibu kota pemerintahan, lu boleh pindah. Kantor pemerintah boleh pindah, Jogja, mana, silakan. Ibu kota negara jangan. Kita menghargai the founding fathers kita. Itu loh. Kemudian yang kedua, oke lah, mungkin 50-75 tahun lalu lainlah situasinya. Tapi apakah itu prioritas kita saat ini? Kan tidak juga. Kedua, duit dari mana? Masa pinjam? Masa kita harus mengemis? Ya kan? Masa kita harus mengasong? Masa Pak Jokowi ngemis-ngemis ke Singapura, ngemis-ngemis ke China, ngemis-ngemis ke mana lagi? Tolong dong investor datang ke Indonesia. Ini memalukan Republik. Itu loh. Itu memalukan. Gitu loh. Itu yang kita mau ingatkan. Jangan lupa, Bung Karno itu dia ngomong 3 hal tuh, Bung. Berdikari Trisakti toh. Berdikari di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik, ya kan? Berapa di bidang kebudayaan. Ya kan ini penting. Nah, Trisakti ini, ya, sekarang ini, ya mana berdikari di bidang ekonominya, mana daulat di bidang politiknya. Semua ekonomi kita dikendalikan luar, yang luar juga mengendalikan politik. Lama-lama presiden pemimpin kita di negeri ini hanya jadi boneka negara-negara besar ini aja. Iya kan? Ya itulah sebenarnya itulah substansi perubahan dan perbaikan yang akan kita lakukan ke depan. Yang akan dilaksanakan oleh presiden dan wakil presiden yang kami usung, Anies Baswedan. Nggak tahu wakil presidennya siapa. Ya kan? Mudah-mudahan Mas Anies Ahy. Itu juga lah nanti yang kami usung apabila partai politik kami meraih kemenangan. Kemenangan dalam arti mencapai target 15% tadi. Loh, kami kan pemilih lama kan sudah ada. 7,7 lah, katakanlah 8%, ya kan? Menurut kami 7% itu kan yang kami kan pernah mencapai 20-an% tahun 2014. Ya, 21, hampir 21%, ya kan? Lalu hilang, kan begitu. Lalu hilang, 13%-nya hilang. Kalau itu kita jadi rujukan ya, 13%-nya hilang. Nah, kami punya keyakinan bahwa 13%-nya hilang ini adalah pemilih-pemilih cerdas semua yang telah melihat ini kan. Wah, ternyata banyak bedanya. Ternyata zaman SBY dulu jauh lebih baik. Orang-orang ini menurut saya akan kembali memilih Demokrat. Daerah spesifiknya ada nggak Bang? Misalnya daerah mana yang sah-sah secara... Ya tentu daerah ya kan Jawa Tengah kan kita tidak, tapi kan kita nggak tahu tuh. Rakyat itu kan nggak bisa kita dikte. Rakyat itu kan manusia, Bung. Bisa menilai, bisa membuat penilaian, bisa membuat judgement, bisa berubah. Apa yang mereka anggap dulu baik, sekarang tidak baik. Apa yang mereka anggap dulu tidak baik, sekarang baik. Ya kan? Pada waktu Pak Jokowi masuk, mereka anggap Pak Jokowi baik. Yang dilakukan oleh Pak SBY tidak baik. Tapi setelah menikmati, merasakan pemerintahan Jokowi, mereka bisa menilai, oh ternyata juga Pak SBY dulu lebih baik. Ya kan?
Dan data statistik kan menunjukkan ya enggak, ya banyak baiknya lah zaman Pak SBY dulu ya kan, soal hutang, ya kan, tumbuhan ekonomi, ya kan Bung. Artinya pemilih yang ya artinya saya mau katakan apa yang dijanjikan Pak Jokowi itu kan antitesa terhadap Pak SBY. Antitesa ini kan gagal dari perspektif kami. Antitesa ini menurut kami lah, kami punya tetap tidak tertandingkan, tetap jauh lebih baik. Dan kami yakin dengan teori hukum besi tadi bahwa namanya manusia, pasti dia bisa membandingkan yang dulu baik, ya dia bisa membuat lebih baik. Ya kan? Tapi kalau ada yang baik dan tidak baik, dia pilih yang baik lah. Yang lebih pasti bagi mereka. Nah ini keyakinan kan, namanya juga usaha kan gitu, ya kan? Kita kan tidak bisa pasti harus sekian, nggak bisa. Tapi yang kami minta untuk itu, yang kami tuntut adalah negara harus netral, ya kan? Demokrasi harus berjalan dengan baik. Penyelenggara pesta demokrasi, KPU, Banwas, penegak hukum, polisi, KPU, ya harus netral. TNI Polisi harus netral. Presiden juga mestinya netral. Nah, kalau presiden sendiri sudah memerintahkan anak buahnya pilih orang tertentu, ya tidak netral lah presidennya. Itu yang tadi saya bilang, presiden itu tidak boleh memihak dong, kecuali kalau dia sendiri yang maju, ya kan? Dan juga saya rasa itu komunikasi politik, ya kan? Saya rasa apa yang dilakukan oleh Ibu Puan dengan Mas Ahy untuk menegaskan kepada politik bahwa kami bersaing, kami berbeda, kami bersaing, tapi kami harmoni, ya kan? Kita berbeda, kita bersaing, tapi kita harmonis, ya kan? Jangan karena bersaing begini, lalu kita nggak harmonis. Nah, itu kan interpretasi kan sangat mungkin. Macam-macam interpretasi, namanya juga sejuta kepala ya sejuta interpretasi kan, sah-sah aja. Ya, kalau nggak, demokrasi itu mengandaikan perbedaan. Oleh sebab itu perbedaan itu harus dikawal, harus dijaga. Ya kan, Bung? Sebab tanpa perbedaan demokrasi meaningless. Ya kan? Nah, untuk bisa demokrasi perbedaan penting, perbedaan yang berkualitas, tidak sekedar berbeda. Ya. Perbedaan yang berkualitas. Oleh sebab itu kita harus menjaga itu keberagaman, pluralisme kita harus jaga. Loh, kalau kami melihat 2024 itu yakin kalau Mas Ahy jadi cawapres, ya pasti ada koktailnya untuk partai kami, ya kan? Tapi kalau nggak ada beliau di dalam cawapres, ya koktail apa? Iya dong. Malah kami jadi sampahnya. Lah iya tuh. Oleh sebab itu masuk akal kalau kami kader Partai Demokrat meminta ya AHY harus jadi cawapres, ya kan? Tetapi itu kan tadi, apabila beliau memenuhi persyaratan yang diminta oleh cawapres berdasarkan keputusan 3 partai politik pendukung, kan gitu. Elektabilitas bisa menambah elektabilitasnya. Elektabilitas ada nggak, Mas Ahy? Ada. Kan ada, Bung. Kan gitu. Lalu apa masalahnya, kan gitu, Bung? Kalau ada elektabilitas, punya kemampuan, saya rasa nggak ada yang meragukan kemampuan beliau. Ya kan? Penjaga Pancasila dan NKRI dan pluralisme, saya rasa nggak ada yang meragukan beliau. Ini apanya lagi, ya kan? Latar belakang TNI-nya juga kuat, Bung. Iya kan? Punya prestasi tadi menurut saya. Jangan bilang pengalaman dong. Bung Karno aja nggak punya pengalaman bisa jadi presiden. Iya kan, Bung? Jangan bilang nggak ada yang pengalaman jadi presiden. Iya kan? Bikin alat kalau gitu. Hah? Apa yang bikin? Loh, menurut saya nggak ada alatnya, soal timing aja. Waktunya akan tiba. Ya kan? Kapan tibanya itu ya menunggu saja, menunggu hari baik kan gitu. Ya kan?
Ya bagi kita, ya. Tapi Kenapa harus cepat-cepat? Wong yang lain-lain aja belum umumkan kok. tidak ada Ya, kata mundur maksudnya. namanya manusia. Kalau segala cara dipakai kan bisa aja. Kalau memang Anies AHY ini nggak ada dukungannya, elektabilitasnya nggak kuat, ngapain ditakuti, biar aja maju, ya kan? Mereka bikin survei rame-rame bahwa Anies ini merosot terus, ya kan? Supaya, saya tahu maksudnya supaya partai politik itu, ya kan, meningkat, ya udahlah ngapain dukung itu, ya kan? Tapi kami semua tahu bahwa survei itu kan bikin-bikin, ya kan? Mau elektabilitas Anies sampai di titik nol, tetap 3 partai koalisi ini gabung dalam koalisi perubahan dan perbaiki ini tidak akan mundur. Itu loh, kecuali kalau digagalkan oleh penguasa. Itu ketiga partai komitmennya sama. Sama. Nggak peduli dengan elektabilitas. Mau Anies elektabilitasnya 0%, tetap dukung. Itu loh, Bu. Itu udah tanda tangan jempol darah itu. 3 partai ini ya. Iya dong, Bu. Jadi kita nggak peduli. Tapi makin kita nggak peduli, ya kan, makin aneh-aneh cawe-cawenya nih loh. Kalau you nggak yakin, kalau memang you yakin dengan Anda punya survei, ngapain you takut? Ya, kami itu jadi satu koalisi sudah menetapkan Anies Baswedan calon presiden, meminta Anies Baswedan untuk memilih dan menentukan cawapresnya dengan syarat ada elektabilitas, punya kemampuan dengan menjaga negara kesatuan, menjaga pluralisme, kan gitu, Bu. Itu kan jaminan, kita harus kasih jaminan ini kan. Nasdem oke tapi Bapak katakan. Oh, nah saya oke dong. Wong, apa ininya? Apa alasannya? Oh, elektabilitas memenuhi, punya partai politik, ya kan? Tapi kan kemarin Nasdem bilang partai politik tidak jadi faktor dalam pemilihan cawapres. Ya bisa aja, boleh aja. Tapi siapa yang, kalau bukan itu kelebihan. AHY elektabilitas good, punya partai politik oke. Yang lain apa? Coba sebut yang lain. Saya tantang sekarang, sebut yang lain. Kau sebut sudah yang lain. Nama yang lainnya. Iya tuh siapa misalnya? Mahfud kan seperti Loh, ini Pak elektabilitasnya 0, Pak Mahfud. Iya kan? Tapi Pak Mahfud kan iya kan? menjaga jarak. Nggak ada, iya kan? Nggak ada, saya nantang sekarang siapa? Ibu Susi juga enggak lah. Mana? Itu loh. Kalah lagi sama AHY. Iya tuh. Kalau elektabilitas masalah Itu loh. di atas sekarang. Elektabilitas AHY apa lah? Saya tanya sekarang. Kamu bilang oh, harus elektabilitas tinggi. Oke, AHY elektabilitas tinggi. Yang di atas dia siapa? Iya kan? Jadi ibaratnya Demokrat bertanya balik, kenapa Loh, tidak iya mau dong. dengan AHY? Loh iya Gitu dong. ya. Kan Bertanya. bukan soal tidak mau. Kan kita sudah sepakat Ya. yang punya elektabilitas tinggi. Lalu masa AHY tidak dipilih? Pertanyaan saya, apa alasannya? Kan kita mau menang. Jadi kan kita berpikirnya gitu. Iya dong, Bung. Kalau masa AHY elektabilitasnya rendah dibandingkan dengan yang lain, ya oke lah masuk akal. Loh yang lu bawa itu loh, elektabilitas 0, berarti you punya niat tersembunyi untuk menggagalkan. Ya kan? Itu cara lain untuk menggagalkan Anies Baswedan. Nggak ada, kami nggak ada pikiran pecah, nggak ada itu. Nggak ada, karena nggak terpikirkan, nggak pernah didiskusikan. Nggak ada itu. Nggak ada bagi kami sekarang point of no return. No point of return. Nggak ada lagi itu. Nggak ada diskusi andai-andai yang aneh-aneh itu.